Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan Sistem Basis Data. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi materinya. Hari ini kita akan masuk ke section 14. Jadi kita akan masih membahas untuk database objek. Kemarin kita sudah belajar ya hampir semua dasar dari DDL untuk objek tabel. Nah, untuk yang di section 14 ini itu kita akan belajar DDL untuk objek yang berikutnya, yaitu constraint. Ya, jadi nanti kita akan full membahas tentang constraint. Ya, sebelumnya sih di database design juga ada istilah constraint ini. Mungkin nanti secara garis besar itu sama saja sih dengan constraint yang ada di database design, cuman ini lebih spesifik aja gitu. Ya, jadi nanti akan ada constraint dengan yang pertama nanti kita akan membahas tentang yang not null dan unique constraint. Kemudian nanti yang kedua itu kita membahas constraint yang berikutnya, yaitu primary key, foreign key, dan check constraint. Oke, ini yang penting-penting aku highlight. Primary key, foreign key, dan check constraint. Jadi ada berbagai macam constraint ya. Tadi yang pertama itu kan ada not null dan unique. Kemudian ada primary key, foreign key, dan check constraint. Itu yang kedua untuk yang subsection yang kedua. Nah, yang ketiga nanti simple saja sebenarnya, kita akan melakukan managing constraint. Maksudnya managing itu ya memanage. Ya, kadang kita bisa menambahkan atau bisa mengubah atau bisa menghapus constraint. Nanti sebenarnya constraint itu akan disimpan dalam data dictionary. Nanti kita bisa olah melalui data dictionary itu. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan tentang constraint plus nanti kita akan membahas tentang not null dan unique constraint. Ya, untuk yang pertama ini, jadi kita akan masuk langsung ke materinya. Ya, jadi sebenarnya constraint ini tuh adalah database rules. Ya, di sini istilahnya itu constraint ini adalah aturan-aturan dalam database. Sebenarnya kegunaan utama dari constraint ini adalah menjaga integritas data di dalam database kita atau dalam tabel-tabelnya itu. Jadi supaya tabel-tabelnya itu tetap mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang seharusnya memang ada dalam database. Contohnya, setiap tabel harus punya primary key. Nah, aturan semacam ini itu dapat tetap dijalankan atau tetap dipastikan tetap berjalan seperti itu dengan menambahkan constraint di dalamnya. Kemudian ini di sini ada penjelasan bahwa semua constraint itu akan disimpan dalam data dictionary. Ya, tadi aku juga sudah sempat bahas bahwa constraint itu akan kita temukan dalam data dictionary dan nanti kita bisa manage itu ya. Kemudian constraint ini juga dapat prevent tuh, mencegah adanya data yang terhapus secara tidak sengaja ya. Dengan adanya constraint ini ya, ini bisa menjaga supaya nggak sembarangan data bisa dihapus begitu saja ya. Selain itu dia juga bisa memastikan data yang masuk atau yang dirubah atau yang dihapus itu juga sesuai dengan aturannya gitu ya. Jadi inserted, updated, deleted from table ini nggak sembarangan bisa dilakukan seperti itu, karena nanti kalau misalkan ada data yang dirubah atau data yang ditambah atau yang dihapus itu bisa saja merusak integritas datanya. Jadi misalkan ada dua tabel berelasi, nah nanti tiba-tiba ada baris yang dihapus yang otomatis membuat data di tabel lainnya itu invalid ya. Nanti kita akan lihat seperti apa constraint ini bekerja gitu ya. Oke, kemudian penamaan constraint itu juga sebenarnya penting untuk dilakukan, tapi kadang orang tuh malas aja gitu, di skip gitu aja ya. Jadi orang tuh seringnya ngasih nama constraint itu selalu misalkan constraint 1 cara yang simple ya, constraint 2 kayak gitu, dinamain asal-asal gitu. Sebenarnya
secara apa ya, secara garis besar atau dianggap oleh Oracle tuh nggak masalah, yang penting nama constraint-nya ini berbeda. Cuman nanti kita akan kesulitan sendiri ketika kita harus mencari constraint yang kita sudah pernah buat gitu. Jangan sampai nanti kita buat constraint yang aturannya mirip dalam satu tabel yang sama. Nah, itu akan membuat proses search datanya, atau nanti ketika kita melakukan select atau ketika melakukan DML di sana itu akan mengganggu prosesnya, karena akan membuat lambat proses pencarian dan sebagainya. Nah, cara penamaannya itu nanti kita akan bahas rumusnya ya. Nanti kan ada caranya bagaimana kita membuat constraint gitu dengan nama yang disarankan oleh Oracle. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat constraint ya. Nah, constraint ini dibuat itu ketika melakukan create table biasanya. Jadi ketika kita membuat tabel, kita manggil sintaks kan create table ini ya. Itu kan kita sudah tahu tadi di section sebelumnya. Nah, ketika kita membuat sebuah constraint itu ada dua kemungkinan atau dua tipe constraint ya. Ada constraint yang letaknya itu dalam kolom, atau disebutnya di Oracle itu adalah kolom level. Nanti dia letaknya ya di bagian kolom atau di dalam tanda kurung create table itu, atau ada di dalam table level. Jadi setelah tabelnya dibuat ya. Nanti kita akan lihat sintaksnya ini agak berbeda, cuman ada beberapa sintaks itu hanya bisa berjalan di kolom level, dan ada beberapa sintaks yang bisa berjalan hanya di table level gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat keduanya. Jadi kalau kita buat constraint yang kolom level itu seperti apa, yang table level seperti apa. Oke, ini sekedar review aja. Kalau kemarin kita membuat tabelan kira-kira seperti ini ya, create table, kemudian sebutkan nama tabelnya, dan di dalam kurung ini adalah kolomnya, semua kolomnya, nama kolom, tipe data, nama kolom, tipe data, nama kolom, tipe data. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kalau kita ingin kasih dia constraint ya, sekarang kita akan bahas yang kolom level dulu. Nah, tinggal di belakang ini ya, di kolomnya ini misalkan di kolom client number ini, di paling belakang biasanya sih setelah default itu ya, tinggal kalian tuliskan constraint ya, constraint, kemudian sebutkan namanya. Nah, ini penamanya nanti kita akan bahas ya. Ini nama constraintnya. Biasanya sih ini adalah nama tabelnya, kemudian nama kolomnya, kemudian constraintnya apa. Di sini karena primary key sehingga disebutkan di sini PK. Ya, constraint nama, kemudian di sini tambahkan constraintnya apa, primary key, yang berarti client number ini adalah primary key dari tabel clients ya. Jadi primary key itu termasuk ke dalam constraint. Aturan primary key apa ya, sama seperti ID atau identifier kemarin ya, unique identifier itu. Jadi supaya setiap baris itu tidak ada yang sama persis. Oke, itu untuk yang kolom level. Jadi constraint-nya ini diletakkan di dalam kolom ya. Ya, ini kan kolomnya di dalam kolom client number. Oke, jadi itu tadi penjelasannya ini. Nah, penamaannya tadi aku juga sudah kasih tahu ya. Biasanya itu adalah nama tabel, kemudian nama kolom. Oke, nama tabel underscore nama kolom underscore tipe constraint-nya. Makanya tadi namanya clients underscore client number underscore constraint type-nya primary key. Sebenarnya kalian bisa saja nggak perlu kasih nama. Jadi kalian misalkan tulisnya itu
constraint ini dihapus, kemudian kalian tulis saja primary key gitu. Itu sebenarnya juga bisa. Cuman yang menjadi masalah nanti adalah penamaannya. Nah, penamaannya akan diberikan secara generate ya dari Oracle-nya sendiri. Jadi biasanya muncul seperti ini ya. Misalkan SYS_C05 ini adalah angka yang di-generate sendiri oleh Oracle. Ya, jadi kalau kalian nggak kasih nama, otomatis diberi nama sendiri oleh Oracle. Yang tentu saja akan susah untuk kalian kenali ya, karena kan angka-angka seperti ini. Oke, nah kemudian ada aturannya lagi bahwa pemberian nama dalam constraint itu terbatas, jadi maksimal sama 30 karakter, sama kayak nama tabel itu ya. Jadi kalau memberikan nama, kalau ada yang masih bisa disingkat, misalkan tadi kayak client number, kalian singkat lagi client 6 seperti ini juga sebenarnya nggak ada masalah. Oke, itu tentang constraint ya. Constraint yang diletakkan dalam kolom level. Oke, kemudian ya ini pemberian constraint itu juga macam-macam ya. Maksudnya selain primary key itu ada beberapa lagi yang bisa diletakkan di dalam kolom level atau yang constraint yang disebutkan dalam kolom level. Tadi kita sudah lihat primary key ya, yang paling atas ini primary key. Kemudian misalnya kita mau tambahkan not null ya, not null berarti harus terisi nilainya. Sama, tinggal kalian tuliskan constraint, kemudian sama namanya. Nah, karena not null di sini paling belakang adalah NN ya, not null. Ya, nama atau tipe constraint-nya itu not null. Kemudian yang bawah ini adalah constraint untuk yang unique key. Ya, UK unique key. Jadi tulisnya di sini bukan unique key tapi unique gitu aja. Yang berarti email ini di setiap baris juga tidak ada yang sama nilainya. Not null berarti harus terisi ya. Oke, itu yang kolom level. Kemudian nah ini yang singkat tadi dan penamaannya itu dilakukan oleh Oracle. Jadi langsung kalian sebutkan gini aja, not null gitu langsung. Nah, ini constraint-nya namanya akan di-generate oleh sistem ya, system name constraint. Kalau yang atas ini yang diberi nama sendiri oleh kita. Itu caranya ya. Oke, itu untuk yang kolom level ya. Jadi ya diletakkannya di dalam kolom seperti ini ya. Jadi yang bisa biasanya itu primary key, not null, unique key gitu. Kemudian kita juga bisa buat constraint-nya ini kita sebutkan di dalam table level ya, di dalam table. Jadi tabelnya dibuat dulu semuanya sampai selesai, semua kolomnya sudah disebutkan, dan nanti paling akhir baru kita sebutkan constraint-nya. Oke, jadi contohnya ini constraint, kemudian client's phone email unique key ya, kemudian unique, kemudian di sini ada dua langsung ya, unique untuk kolom email dan kolom phone ya. Jadi kalau di tabel level ini kita bisa langsung sebutkan beberapa kolom langsung gitu ya. Jadi contohnya di sini berarti phone dan email ini adalah unique, mendapatkan constraint unique key yang dituliskan dalam satu constraint secara langsung seperti ini. Oke, itu kalau di dalam tabel level intinya cuman beda di letaknya aja ya. Kayak not null ini dan not null yang ini kan ini diletakkan dalam kolom level. Kalau yang bawah ini kalau di paling akhir tuh disebut table level. Oke, nah kemudian ini aturan-aturannya, basic rules untuk semua constraint. Jadi not null. Oke, not null ini hanya bisa disebutkan dalam kolom level.
Oke, ingat-ingat not null khusus untuk kolom level. Kemudian unique, primary key, foreign key, dan check constraint ini bisa diletakkan dalam kolom atau table level. Ya, bisa di dua-duanya untuk unique, primary key, foreign, dan check constraint. Kemudian kalau kita menggunakan kata constraint, oke, kalau kita menggunakan kata constraint seperti ini, berarti kita harus memberikan nama. Ya, constraint-nya harus kita berikan nama. Oke. Kemudian tadi aku juga sudah bilang constraint that refer to more than one column. Jadi kalau mau menyebutkan constraint untuk 2 atau lebih kolom, ya more than one column, atau biasa juga disebut dengan composite key itu harus disebutkan di dalam table level. Tadi aku juga sempat sudah singgung sedikit ya. Jadi kalau langsung 2 atau lebih kolom, nah itu harus disebutkan di dalam table level. Ya, jadi itu perlu diingat-ingat. Yang penting ini sih, not null ini harus di dalam kolom level. Kemudian unique, primary key, foreign key, dan check ini bisa di 2 tempat itu. Oke, sekarang kita akan lihat satu buah kasus ya. Ini adalah sebuah contoh SQL statement yang kurang tepat. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat sesuai 4 aturan tadi. Kita akan lihat kesalahan-kesalahannya ada di mana. Yang pertama, kesalahan pertama itu ada di bagian ini. Oke, kenapa ini salah? Karena lihat di sini ada komposit. Ya, email dan phone ini, sehingga seharusnya constraint ini kan diletakkan di table level, bukan di kolom level. Oke. Kemudian kesalahan yang kedua adalah di sini ya. Kalau kita sudah menggunakan kata constraint seperti ini, kita harus memberikan nama. Kalau nggak mau memberikan nama, tuliskan aja langsung not null gitu, tanpa ada tulisan constraint ini. Kemudian yang kesalahan ketiga itu adalah ini ya, email client sini not null hanya bisa disebutkan di dalam kolom level, bukan di table level seperti ini. Oke, itu adalah kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau mau lihat penjelasannya ada di sini sih sebenarnya ya. Intinya aturan 4 ini kalian harus ingat-ingat bagaimana cara memberikan constraint-nya tadi. Oke, kemudian sekarang kita akan berkenalan dengan tipe-tipe constraint. Jadi sebenarnya ada 5 tipe constraint yang ada dalam Oracle Database. Oke, yang pertama not null, tadi kita sudah bahas, ada unique, ada primary key, ada foreign key, dan ada check. Ya, check constraint. Check constraint ini nanti yang sebenarnya seperti kita buat sendiri gitu. Biasanya ada kasus-kasus atau ada kasus-kasus khusus gitu. Jadi misalkan ada yang kalau salary di bawah 4.000 misalkan nggak bisa masuk datanya, nah itu masuknya dalam check constraint ini. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu ini maksudnya seperti apa. Oke, not null ini ya berarti tidak boleh diisi dengan nilai nol. Jadi semua data di dalam kolom itu harus terisi data, tidak boleh nol. Ya, ingat-ingat itu not null. Kemudian cara penamaannya selalu diakhiri dengan underscore n. Not null karena n gitu. Jadi penamaannya itu ya akhirannya itu selalu underscore n. Kemudian unique key ya sama dengan primary key biasanya ya. Maksudnya atau konsepnya sama, jadi setiap baris itu tidak boleh ada yang sama nilainya. Ya, jadi unique ini juga bisa dibuat dalam composite key. Jadi nanti dia akan menggabungkan 2 kolom untuk dijadikan apa ya, kayak pembanding di setiap barisnya gitu. Nah, itu nanti akhirannya mana di sini ada enggak?
untuk menuliskan unique key itu akhirnya selalu underscore UK ya. Itu untuk unique key. Jadi ingat NN itu untuk not null, UK itu untuk unique key. Ya, intinya seperti ini. Jadi kalau misalkan unique key, jadi kalau misalkan ada font 407.222.0090 ini, nanti di bawahnya atau baris baru ketika melakukan insert tidak boleh ada yang angkanya sama. Atau di sini contoh di sini adalah email ya. Jadi kalau emailnya di sini kan sudah pakai lbv@lbv.net. Kemudian dilakukan insert lagi, ada email yang sama persis. Ya. Nah, dengan adanya email yang sama persis ini akan melanggar proses atau constraint unique key tadi, sehingga muncul error. Jadi proses insertnya jadi gagal gitu. Nah, itu salah satu kegunaan dari constraint. Oke ya, ini konsepnya mirip lah, makanya waktu database design itu unique key seperti apa ya. Kemudian tadi ada composite unique key. Kalau composite berarti menggunakan kombinasi dari dua kolom atau lebih ya. Jadi kalau misalkan font dan email ini dijadikan composite, email meskipun emailnya sama tapi nomor teleponnya di sini berbeda, data tetap bisa masuk karena kan composite. Jadi dilihat gabungan dari keduanya. Oke, jadi itu adalah dua dari constraint yang kita akan bahas. Jadi kan tadi ada 5. Kita sudah membahas 2, yaitu not null dan unique key tadi ya. Nah, nanti yang ketiga selanjutnya akan dibahas di PDF selanjutnya atau di subsection selanjutnya. Oke, jadi untuk subsection 1 kira-kira seperti itu. Jadi ini juga ada tambahan sedikit ya. Jadi constraint itu akan dibuat ketika proses pembuatan tabel. Makanya tadi constraint ini dibuat tuh dalam tanda kutip disisipkan dalam SQL statement untuk membuat tabel gitu ya. Karena memang constraint itu sejatinya itu dibuat ketika proses pembuatan tabel. Ya. Oke, jadi itu untuk subsection 1 kira-kira seperti itu materinya. Kita sudah membahas tadi pengantarnya ya. Jadi kalau buat constraint itu bisa diletakkan di kolom level atau bisa diletakkan dalam table level. Kemudian constraint itu ada 5 jenis ya, 5 tipe. Tadi kita sudah membahas 2 dari 5 ya, yaitu not null dan unique key. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 sisanya, yaitu primary key, foreign key, dan check constraint. Oke, berikutnya kita akan masuk ke subsection yang kedua. Jadi kita akan membahas 3 tipe sisanya tadi ya, 3 tipe sisa dari 3 dari 5 tipe constraint tadi ya. Jadi kita akan membahas primary key, foreign key, dan check constraint. Oke, langsung aja. Jadi primary key constraint ini ya sama kayak primary key atau UID di dalam database design kemarin ya. Jadi setiap baris nanti tidak boleh ada, atau setiap baris dalam kolom yang disebut dengan primary key ini tidak boleh ada yang nilainya sama persis ya. Jadi ini primary key itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi. Kalau kita mengatakan sebuah kolom itu primary key, secara otomatis dia juga mendapatkan not null constraint. Jadi nilainya tidak boleh ada yang null. Ya, ini dituliskan di sini. Jadi tidak boleh kolom di dalam kolom itu tidak boleh ada yang nilainya null. Jadi kalau sudah primary key otomatis dia juga not null gitu ya. Jadi tidak boleh kosong. Kemudian setiap tabel itu harus punya primary key dan hanya boleh punya satu primary key ya. Meskipun ada kemungkinan banyak primary key di sana kan,
kita harus memilih mana yang menjadikan primary key, mana yang menjadikan unique key. Nah, kalau unique key itu boleh ada banyak di dalam tabel, tapi kalau primary key itu hanya boleh ada satu saja gitu. Nah, primary key constraint itu bisa dibuat di dalam kolom level atau tabel level ya. Jadi dia bisa fleksibel, bisa diletakkan di kolom, bisa diletakkan di dalam tabel. Nah, cuman hati-hati aja kalau kita mau menggunakan composite primary key ya. Primary key yang terdiri dari 2 kolom itu harus diletakkan dalam tabel level. Ya, meskipun primary key bisa diletakkan dalam kolom atau tabel level, tetapi ketika kita punya primary key-nya itu composite, harus dalam tabel level. Ya, tapi kalau cuma satu kolom aja bisa diletakkan dalam kolom level. Kemudian kalau membuat atau penamaannya disarankan dengan akhiran _pk primary key gitu. Ya, sesuai dengan tadi contohnya ya, dan namanya tadi client number, kemudian underscore terakhirnya adalah primary key atau pk. Ya, ini contoh yang disebutkan dalam kolom level ya, jadi diletakkannya dalam kolom level seperti ini. Kemudian yang di sini itu yang diletakkan di dalam tabel level. Ya, nggak jauh berbeda, jadi sama aja, kalian bisa pilih mau buat yang mana, pakai yang kayak gini atau pakai yang tabel level. Yang jelas kalau composite harus di tabel level. Ya, cuman di sini berbedanya sedikit. Kalau di tabel level kita langsung ada tambahan kurung buka di sini ya. Ini ada tambahannya ini. Kalau di dalam tabel level kita harus sebutkan kolom mana yang mau dijadikan primary key ya. Kalau dalam tabel level, tapi kalau dalam kolom level kan secara otomatis primary key ini menunjuk ke kolom yang disebutkan di sini gitu. Itu untuk yang primary key. Nah, kemudian kalau contoh yang composite primary key ya, ini tinggal sebutkan di saja, di sini ada 2 kolom yang dijadikan composite primary key. Oke, itu untuk yang primary key, jadi nggak terlalu rumit ya, sama aja, cuman dia sedikit lebih fleksibel karena dia bisa diletakkan di kolom ataupun di dalam tabel level. Nah, ini yang agak rumit ya, karena foreign key ini akan berhubungan dengan referential integrity. Referential integrity itu adalah hubungan antara 2 kolom itu. Nah, integritasnya itu harus terjaga ya. Maksudnya data yang berhubungan itu saling berkaitan. Jadi constraint ini itu agak tricky gitu. Ya. Foreign key constraint biasa juga disebut dengan referential integrity. Tadi aku juga sudah jelaskan referential integrity itu seperti apa. Dan dia itu link spec itu berhubungan agak erat ya, berhubungan erat dengan yang namanya primary key di tabel yang lain gitu. Oke, contohnya seperti ini. Ada 2 tabel ya, tabel departemen ya, kemudian ada tabel employee. Nah, di dalam employee dia punya foreign key di sini, departemen ID. Ini adalah foreign key. Jadi kalau tabel yang punya foreign key itu biasa disebut dengan child ya. Dan tabel yang mempunyai yang tidak punya foreign key seperti ini, atau yang foreign key di tabel lain tapi menjadi primary key di tabelnya sendiri, itu disebut dengan parent gitu. Ya. Jadi foreign key-nya di mana? Misalkan di contoh ini employee ini foreign key-nya ada di departemen ID ini. Ini adalah foreign key-nya. Nah, ini adalah primary key di tabel yang mana gitu. Nah, ternyata ini adalah primary key di tabel departemen, sehingga tabel departemen ini adalah parent-nya. Oke. Nah, parents dengan child ini semuanya berhubungan gitu ya. Ini sudah berhubungan
dengan cara foreign key tadi. Oke, ini tadi sudah diberi warna merah ya. Nah, sekarang reference integrity itu seperti ini. Jadi semua nilai yang ada di dalam sini, di dalam foreign key ini, ya di sini kan ada 90, oke, 90, kemudian di sini ada 110 dan seterusnya banyak. Nah, seharusnya semua nilai dalam baris di sini itu harus menunjuk salah satu di sini. Misalkan di sini ada 90, di sini juga harus ada 90. Ya. Dan di sini ada 110, di sini juga harus ada 110. Dan seterusnya. Ini kebetulan hanya ada 2. Ya, itu disebut dengan reference integrity. Jadi tidak mungkin ada data, misalkan di sini ada 40 gitu, ada data 40, tapi di sini nggak ada data 40. Nah, ini sudah pasti data ini akan melanggar integritas referential integrity itu tadi, ya. Jadi konsep dari foreign key itu seperti itu. Jadi data yang ada di sini harus ada juga datanya di sini. Oke. Kemudian, nah ini tadi ya contohnya di sini tadi aku sudah jelaskan referential integrity constraint. Ya, di sini ada 90, 90, 90 dan 110, 110. Dan dari 5 baris ini semuanya menunjuk ke data yang tersedia di dalam parent, sehingga ini referential integrity-nya masih terjaga baik gitu. Nah, jadi itu tadi yang menyebabkan atau yang menjaga supaya datanya itu baik. Jadi nggak mungkin nanti ada data misalkan 40 tadi aku bilang ya, di dalam parentnya nggak ada tapi muncul di dalam childnya, itu akan aneh dan biasanya nggak akan bisa dilakukan. Misalkan kita mau insert baru itu juga nggak bisa karena akan melanggar referential integrity ini. Nah, kemudian nanti untuk penamaannya diakhiri dengan underscore FK, ya, foreign key. Jadi kalau primary key tadi underscore PK, kalau foreign key underscore FK gitu. Nah, kemudian pembuatannya itu bisa di dalam kolom level, ya, bisa juga di dalam table level. Jadi bebas hampir sama dengan primary key. Jadi kalau di dalam table level, bukan di kolom level, itu langsung aja sebutkan seperti ini, tuliskannya reference, ya, kemudian sebutkan nama tabel yang akan dituju atau tabel parentnya, kemudian sebutkan nama kolom yang dipakai untuk berhubungan tadi ya, yang primary key-nya, atau di kolom mana yang dipakai sebagai parent-nya tadi. Ya, jadi seperti itu cara membuat foreign key constraint tapi yang di dalam kolom level. Tapi kalau table level seperti ini. Constraint ini kan sama ya, cara memberikan nama, kemudian sebutkan foreign key, nama kolomnya di dalam tabel ini, kemudian sebutkan reference ya, berhubungan dengan mana, tabel yang mana, kemudian kolom yang mana gitu. Ya, bedanya di sini ada kata-kata foreign key-nya di sini. Foreign key sebutkan nama kolomnya. Oke, nah itu cara membuat constraint. Nah, itu kalau yang ideal seperti itu. Kemudian seandainya nanti di dalam parent ini ada yang dihapus datanya, oke, jadi contoh saja, contoh 90 ini dihapus datanya dari parent, padahal 90 ini dipakai di dalam childnya. Ya, kalau 90 ini dihapus, otomatis 90 di sini akan menjadi invalid, ya, akan melanggar integrity tadi ya, referential integrity-nya. Ya, kalian bisa bayangkan ya, misalkan datanya seperti ini, oke, kalau masih berjalan seperti ini masih baik-baik saja.
kemudian tiba-tiba datanya ini dihapus yang 90. Berarti 3 data di sini itu sudah melanggar referential integrity. Nah, ini sebenarnya bisa diakalin dengan yang namanya on delete cascade ya. Yang kembali lagi ini bertugas untuk menjaga referential integrity. Oke. Nah, kalau misalkan tidak ditambahkan on delete cascade ya, aku akan ambil contoh yang sama ini. Nah, kalau tidak ditambahkan on delete cascade, otomatis yang berhubungan jadi misalnya 90 dan 110 di sini itu tidak akan pernah bisa dihapus dari tabel departemen. Itu kalau tidak diberikan on delete cascade ya. Tapi kalau diberikan on delete cascade itu bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalkan ini contohnya di sini departemen ID-nya mau dihapus, kalau tidak ditambahkan on delete cascade, otomatis akan muncul error seperti ini. Integrity constraint dilanggar ya. Jadi dia tidak akan bisa dihapus. Tapi kalau kita tambahkan on delete cascade seperti ini, tetap bisa dihapus ya. On delete cascade ini akan membantu itu, tetap bisa dihapus ya. Itu kalau on delete cascade. Kemudian ada juga on delete set null ya, mirip dengan on delete cascade tadi, cuman nanti child table-nya itu akan diset dengan null semua ya. Kalau on delete cascade itu berarti dihapus, bisa dihapus datanya. Tapi kalau on delete set null ya, nanti semua child-nya itu akan diganti dengan nilai null. Jadi kalau datanya seperti ini, 110-nya dihapus, otomatis 110 ini akan jadi null dan di sini juga jadi null gitu. Ya, itu adalah untuk foreign key constraint. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah check constraint ya. Check constraint ini adalah kondisi yang sebenarnya kita atau database engineer sendiri ini buat gitu ya. Nanti dia akan ngecek nilainya itu true atau false. Jadi kalau false dia akan menunjukkan constraint-nya atau akan muncul error dan menjelaskan constraint-nya ini. Kalau true tetap bisa dilakukan gitu ya. Contoh misalkan check constraint-nya di sini ya, ini create table gitu, kemudian ada constraint check-nya yaitu end date harus lebih besar daripada start date ya. Contohnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada orang atau ada perintah insert ya ke dalam tabelnya ini, kemudian end date-nya ini tidak lebih besar daripada start date, nanti akan muncul constraint-nya ini ya. Kemudian ya kembali lagi constraint-nya ini bisa diletakkan di dalam kolom, bisa diletakkan di dalam table level. Kalau di table level otomatis harus atau minimal itu bergantung dari 2 kolom seperti ini ya. Kalau menggunakan 2 kolom seperti ini otomatis harus diletakkan dalam table level. Tapi kalau cuma 1 kolom saja itu bisa diletakkan dalam kolom level constraint-nya. Oke, kemudian ya ini perintah-perintahnya bisa macam-macam ya, bisa menggunakan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya ya. Bisa diatur sesuai dengan keinginan. Jadi kondisinya ini kita sendiri yang membuat gitu. Ya, ini contohnya kolom level ya. Ini misalkan kolom salary, constraint, sebutkan namanya, kemudian ada check ya, tambahkan check, kemudian di dalam kurung apa. Di sini misalkan salary-nya ini harus lebih besar dari 0. Ya. Itu. Kemudian kalau misalkan di dalam tabel level sebenarnya sama aja, nama, kemudian check ya, tulis saja sama gitu.
salary harus lebih besar dari 0. Oke, nah itu adalah kelima tipe dari constraint. Ya, tadi semuanya kita sudah lihat. Untuk di section kedua ini ada primary key, ada foreign key, dan ada check constraint. Nah, foreign key tadi yang sedikit tricky tadi ya, ada karena dia berpengaruh terhadap yang namanya referential integrity tadi. Ya, semoga kalian bisa paham, dan ketika nanti membuat tabel yang berelasi kalian bisa menerapkan atau mengimplementasinya ke dalam tabel kalian. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu managing constraint, atau kita bisa ya bermain-main dengan constraint-nya melalui data dictionary. Oke, sekarang kita masuk ke subsection yang terakhir, yaitu managing constraint, atau kita mau coba mengolah constraint yang sebenarnya sudah ada di dalam database kita. Nah, meskipun tadi aku bilang constraint ini sebenarnya disimpan di dalam data dictionary, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih detail lagi, constraint ini seperti menempel ke dalam tabel gitu. Ya, kalau kalian mau lihat constraint yang ada, itu sebenarnya kita bisa lihat dari object browser. Jadi masuk ke SQL Workshop, kemudian masuk ke object browser, kemudian pilih di sini tabel. Kemudian dalam tabel itu nanti kita pilih misalkan tabel employee di sini. Kemudian setelah terbuka gini, kalian klik aja di bagian constraint. Nah, nanti akan muncul semua constraint yang ada di dalam tabel tersebut. Ya, di sini ada tipenya yang check, unique, foreign, primary, dan seterusnya ya. Ini ada semua. Jadi kelihatan. Jadi meskipun ada di dalam data dictionary benar, cuman sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail lagi, dia itu seperti nempel ke dalam tabel. Jadi dia berada dalam tabel seolah-olah gitu. Ya. Nah, bagaimana kita mau melakukan manage constraint atau mengolah constraint-nya itu? Nanti kita akan menggunakan yang namanya alter table. Ya, karena dia kan dibuat aja ketika tabel di create ya. Create table itu termasuk constraint ini juga dibuat. Nah, untuk mengolahnya juga pakainya alter table gitu. Nah, tapi ada beberapa guideline yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan modifikasi atau perubahan di dalam constraint yang kita buat ya. Jadi sebenarnya kita bisa add, menambahkan constraint baru ke dalam tabel, drop, menghapus, kemudian mengenable dan disable. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini statusnya semua constraint itu adalah enable ya. Jadi enable ya berarti masih berjalan constraint-nya itu. Ya, bisa dipakai dan ya berjalan lah, intinya seperti itu. Nah, kita juga sebenarnya bisa mendisable atau menonaktifkan itu ya. Beda dengan drop itu kan menghapus. Kalau disable ya sebenarnya masih ada tapi tidak berjalan gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan itu ada 4 ini ya: add, drop, enable, dan disable ya. Sebuah constraint itu kita bisa lakukan 4 ini. Kemudian but you cannot modify structure. Jadi strukturnya ini sebenarnya nggak bisa dirubah-rubah ya. Jadi misalkan primary key dirubah misalkan atau misalkan cek ini salary lebih besar dari 0, kemudian kita ganti salary lebih besar dari 100 misalnya seperti itu ya. Itu nggak bisa. Yang ada itu sebenarnya kita kayak hapus yang lama, kita tambahkan yang baru. Nah, kayak gitu yang sebenarnya terjadi. Oke, itu untuk yang pertama, untuk guideline yang pertama. Kemudian guideline yang kedua, you can add a not null constraint to the existing column. Ya, kita bisa menambahkan not null constraint ke dalam kolom yang ada ya. Kita bisa nambahkan not null constraint ini sebenarnya dalam caranya dengan buat dari alter table itu. Nah, plus nanti ada namanya modify clause ya.
Jadi not null ini bisa dimasukkan ke dalam alter table statement dengan memanfaatkan modify clause. Kemudian modify ini bisa dipakai kenapa? Karena not null ini itu kan sifatnya column level ya. Jadi aku juga sudah bilang sebelumnya bahwa not null ini hanya bisa dipakai di dalam column level. Jadi pakai modify ini bisa ya, modify clause ini bisa dipakai gitu. Kemudian kita bisa menggunakan not null constraint ini kalau tabelnya itu kosong, table is empty, atau tabelnya nggak punya baris, atau semua data di dalam kolom itu memang sudah ada nilainya, jadi nggak ada yang null. Jadi kalau misalkan kita mau nambahkan not null ini, perhatikan dulu isi dari datanya ya, data dari kolomnya itu. Jadi kalau kolomnya semua berisi nilai itu pakai not null ini bisa dilakukan tanpa ada masalah. Tapi kalau ada yang null sudahan, nanti constraint-nya ini tidak bisa dibuat atau ditambahkan gitu. Oke, nah untuk melakukan modifikasi atau melakukan keempat hal ini terhadap constraint itu kita pakainya alter ya, alter statement. Ya, kemarin kita juga sudah belajar kalau mau melakukan alter, yang perlu kita ketahui itu kan adalah nama tabelnya. Ya, kalau ini di sini karena kita belajar tentang constraint, kita harus tahu constraint-nya namanya juga apa, tipe constraint-nya apa, dan nama kolom yang berhubungan dengan constraint-nya itu. Ya, constraint-nya itu mengatur kolom apa. Jadi caranya nuliskan adalah seperti ini, aku akan zoom. Alter table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian mau add ya. Add ini berarti kan kita akan menambahkan sesuatu. Nah, di sini kebetulan kita akan menambahkan constraint. Jadi cara nulis constraint-nya juga sama seperti menuliskan constraint biasa, cuman di dalam table level ya. Ini kan primary key, kemudian di dalamnya adalah employee ID gitu. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian ini untuk add tadi ya, cara menambahkan add. Intinya kita kalau mau menambahkan dari yang sebelumnya nggak ada, kemudian kita misalkan tabelnya sudah ada, kemudian kita mau tambahkan constraint gitu ya, kita cara menuliskan constraint-nya itu ikut aturan yang table level gitu ya. Ini yang foreign key, jadi kira-kira seperti ini. Foreign key, nama kolom, reference-nya ke kolom atau ke tabel yang mana gitu. Ya, ini untuk adding constraint. Oke, jadi kalau mau nambahkan yang foreign key juga ingat datanya, integrity check-nya seperti apa itu juga perlu diperhatikan gitu. Oke, kemudian untuk yang not null itu kita pakainya di sini modify ya, modify clause tadi ya, aku sudah sebutkan di guideline tadi. Cara nuliskan sama alter table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian modify ya, kemudian sebutkan nama kolomnya apa ya, misalkan email, kemudian ada constraint, namanya apa, kemudian tambahkan not null ya, sama kayak yang biasanya tadi membuat constraint dalam kolom level gitu ya, email constraint gitu. Kemudian nah, ini tadi yang cara menambahkan constraint ya, tadi ini contoh-contohnya sudah ada beberapa, kalian bisa perhatikan atau baca lagi. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan enable dan disable constraint. Tadi aku juga sudah sempat jelaskan sedikit bahwa enable itu ya berarti membiarkan constraint-nya tetap jalan. Kalau disable itu berarti ya menghentikan constraint-nya itu. Jadi constraint-nya itu dianggap tidak ada gitu ya. Nah, kenapa kok kita harus melakukan enable dan disable? Biasanya ini akan mempengaruhi kecepatan pekerjaan. Jadi kalau misalkan kita mau loading, itu maksudnya mau menampilkan data yang sangat besar, atau kita mau memasukkan data yang besar ke dalam tabel, nah itu ada baiknya kita melakukan disable constraint-nya dulu ya, supaya prosesnya ini cepat selesai gitu. Kalau kita tetap enable constraint-nya, prosesnya akan berjalan jauh lebih lama gitu. Ya, jadi
memang nggak selamanya sih constraint-nya ini di disable gitu, karena juga toh nanti justru akan merusak data yang kita punya sebenarnya kalau terlalu sering di disable ya. Memang ada di certain situation atau di kondisi-kondisi tertentu saja. Oke, itu untuk yang enable dan disable constraint ya. Gunanya seperti itu. Nanti kita akan lihat cara melakukannya seperti apa. Sebenarnya nggak terlalu susah sih, tinggal kayak enable, disable gitu. Tapi nanti kita akan lihat caranya. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu untuk melakukan dropping ya. Dropping itu atau menghapus constraint. Nah, kalau kita pengen tahu nama constraint-nya itu apa, kita bisa cek di data dictionary, yaitu user constraint atau di user cons columns ya. Ada dua di sini. Kalau kalian mau lihat constraint-nya itu apa aja, kalian bisa cek di dalam tabel ini, user constraint atau user cons column ini. Oke, caranya caranya gampang, tinggal tulis saja alter table, kemudian nama tabelnya apa, tinggal sebutkan aja drop. Oke, drop constraint ya, kemudian sebutkan nama constraint-nya apa. Nah, ini yang aku bilang tadi, kalau kalian menamakannya asal-asalan, ketika kalian mau drop misalkan ini akan kesusahan kalian mencari namanya. Apalagi kalau namanya yang generate itu ya, pakai SJS dan seterusnya itu. Nanti kalian akan kesusahan untuk mencari namanya. Nah, kemudian di belakangnya ini ada cascade ya. Cascade ini adalah tambahan, jadi ini opsional, boleh ditambahkan atau enggak. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya adalah kalau misalkan constraint-nya itu berhubungan dengan constraint-constraint lain, constraint yang lainnya itu akan dihapus juga. Ya, ini ada di sini penjelasannya. Cascade option of the drop clause cause any dependent constraint. Jadi constraint yang berhubungan dengan constraint itu juga akan ikut dihapus. Oke, itu untuk melakukan drop, jadi nggak terlalu susah ya ini. Tapi kembali lagi, kalau mau melakukan drop constraint juga hati-hati, karena Oracle juga tidak akan meminta konfirmasi. Jadi kalau dihapus ya dihapus gitu aja. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke bagian disabling constraint. Jadi untuk melakukan disable constraint ya, tinggal buat aja alter table, kemudian disable constraint, sebutkan nama constraint-nya apa ya. Jadi cara melakukan disable-nya kira-kira seperti itu. Tinggal tulis saja disable, kemudian sebutkan constraint, sebutkan nama constraint-nya apa ya. Kemudian cascade ini juga bisa ya, disable constraint sesuatu constraint-nya apa, kemudian cascade. Konsepnya sama, jadi yang berhubungan dengan constraint ini semuanya akan di disable. Itu untuk yang disable. Kemudian untuk enable lagi, tinggal diganti depannya ini menjadi enable ya. Tinggal diganti menjadi enable. Kalau udah disable, mau di enable lagi, tinggal tambahkan enable gitu. Oke, nah untuk proses enable ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi ingat-ingat saja, ketika kalian melakukan enable constraint, pastikan semua data di dalam tabelnya itu memang sudah sesuai dengan constraint yang dibuat ya. Jadi kalau misalkan itu adalah unique key atau primary key, pastikan juga semua datanya itu memang sudah berbeda semua, jangan sampai ada yang salah. Jadi kalau ada yang salah, otomatis proses enable-nya mungkin nanti nggak akan bisa dilakukan. Kemudian unique key dan primary key ini juga akan berhubungan dengan yang namanya index ya. Index ini nanti kita akan bahas di section selanjutnya ya. Index ini berguna untuk proses search nanti. Kalau kita buat indeksnya baik, proses search akan semakin cepat gitu. Jadi kalau kita disable unique key atau primary key, proses index ini juga ikut di disable atau hilang gitu. Ketika kita enable lagi, otomatis akan dibuat lagi ya. Itu juga memerlukan waktu gitu, dan
memastikan semua datanya itu juga harus tepat gitu. Oke, kita juga bisa sebenarnya menghapus constraint itu ya kalau kita melakukan drop kolom gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan penghapusan sebuah kolom, kita tinggal tambahkan cascade constraint seperti ini, otomatis semua constraint yang berhubungan dengan kolom tersebut juga akan dihapus atau di drop atau hilang juga dari tabelnya itu tadi. Oke, kemudian untuk melakukan melihat atau viewing constraint ya, sebenarnya kita bisa cek dari proses describe ya, dari describe comment atau perintah describe itu, atau seperti yang aku tadi contohkan dari object browser ini ya, untuk melihat constraint apa aja dalam tabel itu tadi ya. Kemudian kalau kita mau cek dari user constraint ya, itu sebenarnya bisa aja tinggal nanti dilihat dari tabelnya ini. Ini kan tabel dari data dictionary, kita bisa lihat constraint-nya di sini ada yang jelas ini ya P dan R ini ya constraint type-nya. Jadi kalau P itu adalah primary key, kalau foreign key itu R itu reference atau foreign key, kemudian kalau C itu adalah check constraint, termasuk not null itu adalah check constraint ya, C ya. Kemudian U itu adalah unique. Jadi nanti kalau kalian search dari data dictionary itu ada macam-macamnya, ada P, R, ada C, ada U gitu. Nah, kemudian ada statusnya juga di sini. Ya, kalau enabled ya akan muncul seperti ini. Kalau kalian sudah sempat disabled ya nanti statusnya di sini akan menjadi disabled. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk section 14 ini ya. Itu kita membahas full tentang constraint. Jadi bagaimana kita membuat constraint, kemudian ada 5 constraint jenis tadi dan kegunaannya masing-masing kita juga sudah lihat. Kemudian kita sekarang terakhir sudah belajar bagaimana kalau kita manage ya atau mengolah constraint itu seperti apa. Jadi kita bisa drop, kita bisa enable, kita bisa modifikasi ya, modifikasi walaupun konsep modifikasinya itu kita hapus yang lama, kita buat yang baru gitu. Oke, kemudian tadi ada alter table. Jadi constraint ini ingat ya, jadi dia selalu menempel ke dalam tabel yang sudah ada. Jadi dia memang di data dictionary dia seolah-olah berdiri sendiri, memang ada, tapi memang dia itu sebenarnya nempel ke dalam tabel. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu materi kita untuk constraint ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.